Saya menyapa teman-teman dulu. Coba di kolom chat ya. Dari mana saja ini? Dari kota mana saja ini? Atau dari Surabaya saja ini? Monggo diisi kolom chatnya. Ada berapa teman-teman yang hadir ini? Monggo diisi kolom chatnya. Oh, Pak Danang, oke. Jelas ya suara saya ya? Insya Allah jelas nih. Jelas, Ustaz. Jelas. Oke, siap. Alhamdulillah. Dari Sidoarjo, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah Sidoarjo masuk. Jember, alhamdulillah Jember hadir. Siap, siap. Siap nggih, ini untuk kita sharing-sharing tentang ilmu di Shopee nggih. Siapa yang sudah punya akun Shopee atau yang belum punya akun Shopee atau sudah jualan di akun Shopee, produknya apa nih yang dijual? Coba saya mau tahu nih dari teman-teman nih. Ada yang sudah jual di Shopee, produknya apa nih? Saya belum, Ustaz. Oh nggih, Pak Danang siap. Insya Allah nanti nggih. Tapi sudah punya akun Shopee Pak Danang? Belum, cuma ini download aplikasinya aja. Oh siap. Bisa dibuka nggih Pak Danang nggih, Shopee-nya nggih? Bisa, bisa. Oh nggih, siap siap. Oke, ini ada teman-teman yang masih WA kok belum bisa dibuka linknya, Pak. Ya, bentar ditunggu. Ada yang teman-teman mau masuk, tapi linknya nggak bisa dibuka. Oke, untuk menyingkat waktu, saya mulai, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam bagi teman-teman yang lainnya. Pada malam hari ini ya kita sharing-sharing tentang Shopee, optimasi marketplace Shopee. Bagaimana memang Shopee ini di tahun 2022 banyak perubahan, daripada di tahun 2021. Maka kita harus mengikuti apa yang terjadi di Shopee. Perubahan apa sih yang membuat Shopee ini bisa kita pelajari dan tentunya akan membuat order kita semakin ramai, insya Allah gitu ya. Kalau kita nggak ikut perkembangan dari Shopee, kita akan ketinggalan banget. Oke, saya izin share screen, Saya izin share screen. Ya, pada malam hari ini, ini dia. Kita akan belajar 5 jurus sakti nih. 5 jurus sakti agar produk selalu tampil di bagian atas Shopee. Ini kok ada jurusnya ya Pak Anggi. Benar. Kalau kita tidak belajar tentang jurus ini ya, ini adalah intinya dari apa yang ada di Shopee. Kalau kita tidak mengenal dari inti yang ada di Shopee ini, begitupun juga marketplace yang lain, walaupun Lazada juga atau Tokped juga, tapi di Shopee ini ada tools-tools atau yang perlu kita pelajari, yaitu ada 5 jurus. 5 jurus sakti agar produk selalu tampil di bagian atas Shopee. Oke. Lanjut nih. Kelihatan nggih share screen-nya nggih? Coba di kolom chat. Kalau kelihatan saya lanjut, kalau nggak jelas, apa yang nggak jelas, suaranya nggak jelas, atau share screen-nya yang kurang kelihatan atau gimana, monggo di kolom chat sebelum saya lanjut. Jelas nggih?
Ya, oke, saya tunggu dulu. Jangan lupa nggih, pensil dan kertasnya atau pena dan kertasnya untuk mencatat apa yang kita bahas pada malam hari ini. Oke, hadir. Ya, kelihatan itu jelas. Ya, oke, saya lanjut. Di gambar nggih. Sebentar. Yap. Di penulisan judul produk. Oke. Judul merupakan bagian utama yang digunakan di Shopee dalam pencarian produk. Pembuatan judul memang tidaklah mudah. Kita harus searching dulu macam-macam judul produk dari kompetitor. Kita lihat dari segi produk yang terjual banyak dengan judul yang sama pada produk kita. Jadi yang dimaksud begini. Kita kan sudah punya produk nih. Nah, bagaimana kita menampilkan produk itu dengan judul yang terbaik? Kan kata kunci utama ini ada di judul. Kalau judul kita tidak begitu mewakili dari apa yang produk kita jual, maka customer akan sulit mencari produk kita. Memang judul ini paling utama. Di antara nanti ada yang lainnya. Jadi yang pertama ini harus kita perhatikan benar, penulisan kata judul. Jadi judul produk itu harus benar-benar kita perhatikan. Memang tidak mudah apabila kita mendapatkan produk kita dijual di pasar ini sangat banyak, sangat berada di pasaran ini benar-benar banjir. Nah, kita harus bisa melihat kompetitor sebelah nih, toko sebelah nih. Judul apa sih yang terbaik kok dia bisa jual jual produk itu banyak atau laku banyak? Apa sih judulnya? Bagaimana sih cara penulisannya? Bisa ditiru. Jadi kita bisa melihat di toko sebelah atau di kompetitor itu judul yang terbaik. Tapi tidak harus kita tiru atau copy paste. Jangan. Kasih keunikan dari judul produk kita. Jadi ada yang unik. Kalau misal kita memang jual minyak ya, jual minyak apa? Terus uniknya kita kasih di judul itu, uniknya harus pakai kata apa gitu loh. Ini sangat penting sekali. Unsur-unsur dari judul produk ini yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama, judul produk mewakili dari deskripsi produk yang kita jual. Deskripsi produk atau copywriting ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Tolong di mute dulu agar tidak mengganggu dengan yang lain. Yang belum mute, tolong. Oke, saya lanjut. Judul produk mewakili dari deskripsi produk yang kita jual. Jadi judul itu benar-benar harus mewakili apa yang menjadi kelebihan dari produk kita. Kita jelaskan nih di deskripsi produk itu sangat panjang. Contoh kita jual baju nih. Jual baju ukuran lebar dada berapa? Itu ada di deskripsi produk kan. Ukuran panjangnya berapa? Terus ada motif apa? Setelah itu pakai kain apa? Warnanya bagaimana? Itu ada di deskripsi produk, tapi tidak kita tampilkan di dalam judul produk. Judul produknya ya, apa yang mewakili dari deskripsi itu, istilahnya itu kesimpulan. Maka judul produk yang terbaik itu harus benar-benar kita
terapkan di produk kita. Agar customer itu melihat judul produk kita lebih banyak ya. Customer bisa mencari lebih gampang dan akhirnya senang dengan apa yang kita jual, produk yang kita jual. Yang nomor 2, judul produk harus menarik dan relevan. Benar, harus menarik. Kalau tidak menarik, kalau tidak relevan, customer pasti ogah lah. Males beli produk ini kok judulnya kayak gini. Nggak meyakinkan. Contoh nih, kalau di situ ada contoh ya, minyak Bimoli 2 liter refill murah banget. Contohnya yang saya kasih ada di bawah. Nah, kalau kita membuat judul ini tidak menarik atau tidak relevan, contoh saja, minyak Bimoli 2 liter refillnya kita singkat, ref gitu. Menarik enggak? Justru ini akan menyusahkan pencarian algoritma di Shopee. Maka judul itu harus benar-benar dijabarkan atau dijelaskan agar menarik dan customer itu lebih jelas. Yang berikutnya, judul produk tidak boleh pakai simbol yang menyulitkan pencarian di Shopee. Benar, judul produk itu jangan pakai simbol @ jangan pakai simbol tanda tanya atau tanda seru. Contoh nih, di bawah ini kan saya kasih contoh minyak Bimoli 2 liter refill murah banget. Nah, di belakangnya dikasih tanda seru banyak. Tanda serunya sampai 5-6. Ini akan menyulitkan algoritma pencarian di Shopee. Jadi nggak usah pakai simbol, nggak usah pakai tanda apapun yang bisa menyulitkan pencarian di Shopee. Begitu. Penulisan judul ini harus benar-benar kita perhatikan. Contoh ini ya, langsung kita praktek ke Shopee yang saya kelola. Jadi ini ada Shopee baru. Pabrik ini memberikan kepercayaan ke saya untuk mengelola online-nya lakban. Jadi lakban namanya lakban Matic. Sama bubble wrap. Jadi pabrik memang tidak bisa bermain online, maka dipercayakan ke Dwi Eka untuk mengelola online-nya. Salah satu contoh produk ini saya kasih judulnya, judul produk. Jadi paling tidak bisa memberikan gambaran ke teman-teman. Ini dia. Contoh produk yang saya bikin ya, lakban coklat 1 dus. Lakban coklat 1 dus. Simple, terus singkat, padat, dan jelas. Ada satu lagi, lakban fragil 1 dus. Ini juga simple, orang langsung, oh iya, tahu. Ini yang dijual adalah lakban fragil, harganya pasti 1 dus. Ya, karena ada keterangan di situ 1 dus. Kalau memang seperti contoh tadi, jual minyak goreng, minyak goreng mereknya Bimoli 2 liter refill murah banget, boleh ditambahin murah banget. Ditambahin sangat murah boleh, tapi jangan pakai simbol, Oh ya sebentar. Katanya screenshot-nya belum kelihatan. Oke, sebentar share screen Nah, kelihatan untuk share screen yang contoh ini? Sudah. Kelihatan Ustaz. Ya. Ngapunten sampai terlewat Baik. Contoh ini judul di produk kita yaitu di lakban Matic. Ada memang pabrik itu memberikan kepercayaan kita mereknya lakban Matic untuk mengelola online-nya, karena pabrik tidak bisa mengelola online karena tidak ada pasukan atau kekuatan online di dalamnya.
Nah, ini contoh nggih. Ini insya Allah baru kita kelola kurang lebih nggak sampai 1 bulan, baru 2 minggu sudah pecah order. Sudah ada order masuk, alhamdulillah. Nah, ini contoh lakban, produk lakban ya. Judulnya sangat singkat, padat dan jelas. Lakban coklat 1 dus. Boleh ditambahi belakangnya itu sangat murah atau murah banget, boleh. Nggak apa-apa, pokoknya jangan pakai simbol. Okay? Nah, yang berikutnya lakban fragil. Lakban fragil 1 dus. Ini sangat jelas dan mewakili bahwa yang kita jual adalah lakban fragil, ya toh, 1 dus. Oh, harganya ini pasti 1 dus. Customer itu pasti beranggapan, oh iya ini yang dijual harganya 1 dus. Kenapa kok mereknya tidak dicantumkan? Merek boleh dicantumkan, boleh tidak. Jadi opsional ya. Merek itu boleh dicantumkan, boleh tidak. Kalau dicantumkan monggo, kalau tidak nggih monggo. Karena memang produk lakban metik ini istilahnya produk lokal ya toh. Bukan produknya lakban naci yang sangat nasional. Kalau lakban naci enggak boleh kita jual lakban fragil 1 dus kalau nggak ada mereknya naci. Nah, naci ini nasional. Jadi harus kita kasih mereknya di dalamnya, merek naci. Nah, kalau yang di lakban yang kita kelola, karena memang dari pabrik mengizinkan, nggak apa-apa, nggak usah merek. Jadi bebas saja. Alhamdulillah. Jadi kita pasang memang tidak ada merek. Perihal izin, itu kan kemarin kita sudah bahas ya di kelas usaha tanpa modal. Nih. Jadi memang izin itu perlu. Kita kalau mau jualan punyanya barangnya supplier atau pabrikan, kita harus ngomong. Kita harus izin dan kita harus menjelaskan bagaimana ini saya mau kerjakan di online. Kalau pabrikan atau supplier itu mengizinkan, oh boleh seperti itu, boleh seperti ini, boleh. Alhamdulillah. Jadi kita langsung jalankan. Oke, ini perihal judul. Saya kembalikan lagi di PowerPoint. Oke. Kembali ke PowerPoint slide berikutnya. Gambar produk. Oke, ini yang kedua nih. Jurus yang kedua, gambar produk. Ini harus benar-benar juga diperhatikan. Gambar produk merupakan bagian penting dalam suatu produk. Gambar mewakili dari apa yang menjadi kelebihan produk tersebut. Istilahnya gambar berbicara. Nah, ini ada istilah gitu ya. Waduh, istilah baru ini, gambar berbicara atau istilah yang sudah lama ya. Gambar berbicara. Gimana ini kok gambar bisa berbicara ini? Oke. Memang dalam suatu gambar itu harus mewakili apa yang tercantum di produk. Deskripsi yang kita jelaskan secara panjang lebar bisa kita cantumkan secara ringkas di gambar, tapi tidak membuat gambar itu menjadi ramai. Ingat, salah satu kesalahan itu biasanya gambar produk itu ramai dan menjadikan customer itu atau pembeli lihatnya itu menjadi males gitu. Gitu, gambar ini maksudnya gimana? Itu nanti bertanya-tanya. Tips mengatur gambar produk ya. Nah, ini ada tipsnya. Yang pertama, gambar produk harus menggunakan latar belakang atau background cerah polos. Nah, cerah polos ini backgroundnya berarti kan yang digunakan satu nih, putih atau biru atau hijau, tapi kebanyakan yang digunakan adalah putih. Dan memang ada aturan dari Shopee bahwa gambar background putih akan lebih diprioritaskan ya. Jadi memang gambar dengan background putih itu akan diprioritaskan. Diprioritaskan masuk flash sale, diprioritaskan masuk campaign. Nah, itu yang terjadi di Shopee. Oke. Jadi background itu kalau bisa putih
putih. Agar gambar produk bisa terlihat dengan jelas dan menarik. Benar. Kalau gambarnya sudah istilahnya warnanya itu kuning, terus background-nya biru, bisa kelihatan enggak? Malah enggak kelihatan. Malah enggak terlihat menarik. Terus customer akhirnya males ini melirik produk kita. Nah, jadi gitu. Untuk yang nomor 2, tampilkan simbol. Nah, kalau judul tidak boleh kita menggunakan simbol atau tanda-tanda khusus. Kalau gambar ini boleh. Gambar ini kan istilahnya simbol ini menandakan ciri khas khusus dari produk kita. Jadi produk kita itu ada ciri khas khusus. Oh, gambarnya ini pasti punyanya toko ini. Oh, gambarnya ini pasti punyanya ini. Pada waktu pencarian di Google Search, ya, Google searching, kalau kita di Mbak Google ini mencari nih gambarnya. Contoh kita jual minyak tadi, minyak Bimoli, refill 2 liter atau 2 liter refill. Ternyata di tampilan Mbak Google itu ada produk kita di situ. Ini adalah salah satu kunci, ya, kunci bahwa produk kita gambar itu benar-benar diprioritaskan sama Mbak Google, diprioritaskan sama Shopee. Nah, jadi gitu. Gambar ini benar-benar harus kita perhatikan juga selain judul. Yang berikutnya, gambar tidak terlalu ramai. Ya, ini tadi ya yang sudah kita bahas. Berarti gambar itu usahakan tidak banyak simbol atau tidak banyak sesuatu yang bisa membuat gambar utama itu menjadi males menjadi jelek dipandang ya. Customer itu menjadi males untuk memandang. Oke, contoh ini ya. Saya share lagi, kita kembali ke Google. Nah, ini. Oke. Ini dari gambar lakban yang saya buat. Kelihatan nggih? Contohnya ini. Apa kurang besar? Kelihatan nggih? Kelihatan, Pak. Oh, nggih, siap. Nah, ini dia. Kelihatan ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 gambar. Jadi aturan gambar ya, kalau bisa di Shopee kita harus buat minimal 3. Jadi 3 gambar yang harus kita tampilkan, jangan 1. Karena kalau 1 gambar yang kita tampilkan, misal nih yang cover foto sini saja kita tampilkan, akan menjadi susah atau sulit algoritma Shopee untuk menampilkan produk kita berada di atas atau di dalam pencarian customer di Shopee. Minimal itu harus 3 gambar. Ya. Jadi 3 gambar, 1, 2, 3 dengan gambar yang berbeda. Teman-teman bisa lihat dari gambar utama ya toh. Gambar utama dari gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3, gambar nomor 4 masih ada space weight di gambar ini. Space weight itu yang mana? Space weight itu yang ini. Nah, ini gambar putih di sekitar produk. Ya. Usahakan ada timbul space weight di dalam gambar produk. Kalau kita tidak memberikan space weight ini, gambar akan semakin nggak kelihatan atau terlalu ramai. Contoh yang gambar nomor 2 ini. Nah, itu gambarnya ramai banget, Pak. Iya, memang benar ramai. Ini sebenarnya enggak boleh ya loh. Dalam aturan ini terlalu ramai. Tapi dari gambar 1 ini masih terwakili oleh 3 gambar ini. Masih tertutupi. Jadi boleh dibuat gambar ramai ini, tapi jangan dijadikan yang utama. Yang utama adalah posisi cover foto. Nah, yang gambar ramai ini jadikan opsi. Tapi harus ada gambar 2 yang mengekorinya atau yang mewakilinya juga.
Seolah-olah produknya itu pada waktu customer lihat, oh ada pilihannya kok. Jadi tidak hanya lakban coklat. Ini kan kita bahas judulnya ini lakban coklat ini di sini. Nah, paling utama ini kan lakban coklat. Tapi di sini ada pilihan lakban bening dan lakban pregil. Kalau semisal ada beberapa jenis produk lakban. Nah, di produki teman-teman sekalian boleh. Contoh ini minyak. Kok minyak terus sih? Ya memang paling gampang sekarang trennya minyak. Trennya minyak. Memang benar. Kemarin itu sempat diblokir ya. Bagi teman-teman yang jual minyak pasti merasakan itu. Blokir dari Shopee. Harganya harus mengikuti harga 14.000. Saya juga begitu. Saya juga jual minyak. Diblokir sama Shopee karena memang harganya tidak kompetitif, harusnya mengikuti harga 14.000. Sampai segitunya. Untuk mengembalikan blokiran dari Shopee ini membutuhkan waktu 1 hari 1 kali 24 jam. Jadi kalau hari ini nggak bisa, besok diulangi lagi kita telepon CS-nya Shopee untuk bisa membuka minyak. Dan alhamdulillah ya sekarang harganya benar-benar wow ya, gitu. Shopee sama marketplace lain akhirnya membuka blokir itu, alhamdulillah. Jadi sekarang bisa kita jual minyak secara umum atau online. Memang tren minyak sekarang luar biasa. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang nomor 3. Jurus nomor 3. Oke, harga produk. Ya, ini yang memang penting. Karena penentuan harga ini harus kita hitung benar-benar. Kalau kita tidak hitung benar, pasti kita akan mengalami kerugian. Ini ada biaya admin dan ada biaya campaign atau flash sale yang harus kita perhitungkan di sini. Harga produk merupakan suatu bagian yang cenderung menjadi patokan pembeli dalam memasukkan barang ke keranjang atau troli. Tapi bukan berarti harga murah bisa menjamin suatu produk itu dapat laris, manis, atau tidak. Benar. Jadi harga murah itu bukan menjadi patokan. Harga murah, tapi kalau kita barang kita ini benar-benar murah, terus kualitasnya ini biasa atau standar, customer itu nggak akan mengulangi untuk membeli lagi. Jadi lebih baik dia beli mahal tapi awet. Mahal kualitasnya bagus gitu. Ada harga, ada rupa. Ya toh istilahnya gitu. Ada harga, ada rupa. Harga mahal pun bisa terjual laris manis. Nah, harga mahal ini bisa terjual laris manis itu memang benar. Tergantung kita sebenarnya. Tergantung seller itu sendiri. Semua itu tergantung karena testimoni dan faktor banyaknya pembeli. Testimoni yang kita dapatkan, terus konten yang kita buat, ada memang konten-konten yang harus kita tampilkan pada saat live, ada kan live Shopee ya, itu memang harus kita jalankan. Jadi live Shopee itu bukan untuk gaya-gayaan loh. Aku tak live aja untuk bisa mendapatkan customer, enggak. Itu bukan gaya-gayaan, kita harus bermain konten di situ untuk bisa mendapatkan viewer dan bisa mendapatkan follower dan bisa mendapatkan order, itu yang penting. Oke, ada aturan Shopee nih yang harus kita perhatikan nih per Februari 2022 per 15 nih, per 15 Februari 2022 ini. Untuk menentukan harga, kita benar-benar harus selektif atau harus benar-benar hitung. Untuk program start, nah ini biasanya seller-seller yang sudah banyak melakukan penjualan, terus dia sudah masuk ke kategori Star atau Star Plus, ini ada biaya-biaya yang harus
perhitungkan. Ada biaya admin, ada biaya kampanye, terus ada biaya penanganan, yaitu kita harus hitung itu. Contoh ini, kalau kita jual minyak nih yang sekarang ya, harganya 48.000 ya toh. Kita belinya ini di supplier harganya 48.000. Terus kita jual di online harganya 55.000. Nah, ada margin berapa? Ada margin 7.000. Kenapa kok jauh banget margin 7.000-nya? Kita harus perhitungkan packingnya. Jadi packing itu juga kita hitung. Terus adminnya itu juga kita hitung. Di sini ada kategori-kategori. Jadi kategori A, kategori B, kategori C ya toh. Kok kategori C itu lebih murah, Pak ya? Biaya adminnya ini ya 1,75%. Apa yang termasuk di kategori C ini? Barang apa yang termasuk di kategori C? Barang apa yang termasuk di kategori B? Barang apa yang termasuk di kategori A? Ini ada semua. Penjelasannya nanti saya share di grup nih, linknya, jadi bisa dibaca sendiri nanti banyak kategorinya. Tapi kita bisa simpulkan bahwasanya kita gunakan untuk kategori yang paling atas atau yang paling mahal, persentasenya yang paling tinggi ya. Jadi kita gunakan ini sebagai nilai harga jual dari produk kita. Jadi harga produk dari supplier, kalau kita mendapatkan harga produk dari supplier itu, contoh ini minyak tadi harganya 48.000, terus kita tambahin ongkos packingnya. Ongkos packingnya berapa, Pak? Ongkos packing itu antara 500 sampai 1.000 kalau kategori minyak ya. Tapi kalau kategori bukan cairan, barang atau produk itu relatif. Ada yang kemasan itu hanya kemasan biasa, bubble wrap kecil ya. Kalau jual kosmetik nih, jual kosmetik itu bubble wrap kecil, paling dihitung itu 200 sampai 300 rupiah ongkos packingnya. Itu juga kita hitung. Plus, jadi ada harga barang, plus packing, plus admin, plus campaign atau flash sale. Baru kita akan menemukan harga jual yang relevan di Shopee. Nah, jadi gitu. Kita harus perhitungkan itu semua. Loh, marginnya nggak dimasukkan, Pak. Iya, marginnya dimasukkan ke rumus yang terakhir. Jadi setelah ditambah flash sale, campaign, nah ini mau margin berapa? Mau untung berapa? Gitu. Jadi kita bisa perhitungkan itu. Itu ada di kelas saya di kelas marketplace, lebih detailnya, lebih transparansinya untuk memperhitungkan suatu harga itu ada di kelas kita marketplace nanti itu ada sendiri. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, pemilihan kurir. Jadi pemilihan kurir ini juga penting. Sebagai penjual, Anda juga harus bisa mengetahui kebutuhan pembeli. Jumlah pengiriman produk juga harus Anda cantumkan sebanyak mungkin. Karena dengan mencantumkan banyak jasa pengiriman, maka Anda akan lebih unggul dari produk lainnya yang hanya mencantumkan 1 atau 2 jasa kurir. Jadi pemilihan kurir ini harus kita maksimalkan ya. Kalau produk kita tidak membahayakan atau produk kita bukan produk istilahnya besok basi atau besok sudah expired, lusa sudah expired, ini lebih baik kita pakai kurir all ya, atau semua kurir. Jadi kita aktifkan semua kurir. Tapi ada perlakuan khusus apabila produk kita itu adalah produk makanan atau produk-produk yang benar-benar besok itu mengalami basi atau lusa mengalami basi atau sudah expired. Nah, itu kita harus pikirkan itu untuk pemilihan kurir. Yang perlu diperhatikan dalam mengaktifkan kurir, ini yang perlu diperhatikan. Apabila produk itu makanan atau produk itu yang tidak tahan lama,
dalam 2 sampai 3 hari ke depan, sebaiknya kurir yang diaktifkan yang bisa yaitu same day atau next day. Same day atau next day. Jadi ada pilihan kurir di situ. Nanti saya buka nggih. Saya share pemilihan kurirnya ada di pilihan Shopee di sebelah mana, nanti kita bisa buka, kita pelajari. Yang berikutnya, apabila produk itu berupa cairan atau produk yang mudah mengalami oksidasi, sebaiknya kurir yang diaktifkan same day dan next day. Sama. Produk yang cairan, contoh ini produk kita ini madu. Madu terus kita taruh madu itu dalam botol. Boleh enggak? Madu dalam botol itu kita kirim. Kalau kita berpikir logis ya, atau oh bisa itu Pak, pakai bubble wrap terus pakai kardus aman kok. Belum tentu. Belum tentu. Botol itu juga bahaya. Botol itu juga bisa meledak. Madu kalau kena goncangan ya toh, itu terjadi di ekspedisi yang saya kelola di Rosalia Express ya. Madu itu hanya dikasih dalam botol, jadi tidak dimasukkan dalam jerigen. Botol terus dimasukkan dalam kardus, diangkut ke ekspedisi Rosalia Express. Akhirnya pada waktu belum sampai tujuan ya toh, karena memang ekspedisi Rosalia Express itu kan ekspedisi next day. Jadi hari ini kirim besok sampai. Pakai armada bis kan. Nah, jadi lebih cepat. Padahal next day itu besok sampai, itu pun barangnya meledak. Di dalam itu produk-produk yang lainnya seperti kasur, terus ada produk apalagi kemarin itu banyak kok kardus seperti itu kena cairan madu. Terus yang disalahkan siapa? Apakah sellernya atau ekspedisinya, logistiknya? Kasihan logistiknya nanti yang disalahkan itu. Seller juga pasti menerima komplain nantinya. Customer nggak menerima barang, kasihan juga. Nah, ini produk dari apa yang kita jual itu juga kita perhatikan. Oh, kita jual produk madu karena memang besok mau puasa ini ya. Jadi produk madu itu bagaimana pengemasan yang baik kalau kita kirim pakai botol plastik. Ya, pakai botol plastik. Kalau kena guncangan, kena panas, dia tidak mengalami oksidasi dan bisa tidak meledak karena masih ada ruang botol plastik itu untuk istilahnya mengembang karena ada ruang oksidasi. Nah, sama dengan produk pupuk cair juga seperti itu. Jangan nggih. Atau produk minyak. Wah, ini produk minyak ini yang sering. Saya juga begitu. Sering juga paket itu kembali karena ngerembes. Kasihan kena paket yang lain. Padahal untuk produk minyak yang refill ya 2 liter itu kita packing itu sangat benar-benar sudah berlapis sampai 3. Jadi pertama itu kita pakai lapisan plastik, yang kedua pakai bubble wrap, yang ketiga pakai kardus. Itu masih ngerembes. Ya alangkah baiknya pakai gimana Pak? Ya kalau sudah maksimal mau gimana lagi, tapi ngerembesnya ya enggak begitu parah. Jadi enggak sampai kena produk yang lainnya. Jadi gitu. Diminimalisir. Pemilihan kurir ini penting. Oke, kita langsung menuju ke Google Chrome. Bagaimana kita ke Shopee ya? Bagaimana kita menentukan kurir itu tadi. Oke, kita kembali. Nah, shipping setting. Ini dalam bahasa Inggris ya, shipping setting. Kalau bahasa Indonesianya itu pilihan kurir. Oke, di sini kita bisa lihat. Karena produk yang kita jual yaitu produk lakban ya toh. Di sini adalah contohnya adalah produk lakban. Produk yang kalau kena jangan atau apa kan masih aman toh, benda padat. Kita aktifkan semua ini, kurir kita aktifkan semua.
Di situ ada JNE tracking, secepat gokil, Antareja, ekonomi, JNT ekonomi, ya toh. Kita aktifkan semua. Kalau memang di lokasi tempat teman-teman itu ada logistik ini, yaitu dekat banget logistiknya, ya toh. Jadi kita bisa aktifkan semua logistik. Kebetulan di tempat saya logistik yang ID Express ini jauh, maka saya nggak aktifkan logistik ID Express. Yang lainnya saya aktifkan. Nah, Shopee Express Instan ini di sini ada pilihannya. Kenapa kok nggak diaktifkan ini, Pak? Kok ada Grab Instan yang diaktifkan? Ya, sementara ini kita masih pakai Grab. Jadi yang paling dekat memang paling cepat penanganannya adalah Grab Express. Shopee Express itu penanganannya sore. Tapi ada memang tempat-tempat yang khusus kalau dia pakai Shopee Express Instan itu cepat. Ada teman-teman saya yang di Kebraun dan di mana itu pakai Shopee Express Instan cepat. JNE Yes juga diaktifkan, JNT Jemari oke diaktifkan. Nah, yang terakhir adalah thermal printing ya. Ini kalau printernya teman-teman thermal oke diaktifkan, nggak apa-apa. Jadi seperti itu, ada settingan nanti untuk printer thermal dan ada settingan untuk printer yang biasa. Jadi gitu. Bagaimana kalau produk makanan atau produk yang mudah basi, gitu. Ini kita perhitungkan lah. Kalau kita pakai Antareja, Sisepat, Ninja, JNT, JNE dalam waktu 3 atau 4 hari ke depan itu tidak basi, tidak apa-apa. Tapi kalau basi jangan. Jadi lebih baik kita aktifkan hanya expressnya. Jadi same day dan instan sama next day. Jadi di sini kan ada pilihannya. Same day, instan, next day. Ini yang kita aktifkan. Yang lainnya jangan. Berarti pangsa pasarnya hanya lingkup satu kota aja, Pak. Ya, memang benar. Untuk makanan itu lebih baik kita aktifkan next day, instan, sama same day untuk lingkup lokal atau lingkup satu kota. Wah, kurang menjangkau begitu banyak ya, Pak ya. Jangan khawatir, karena rezeki itu yang di atas yang mengatur ya. Yang penting kita sudah usaha. Ada teman saya memang jual tempe ya di bawah itu, insya Allah rame kok. Dia pakai same day sama next day dan pakai ini instan. Rame Pak. Jadi ada pesanan tiap hari. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pemilihan kurir sudah ya. Ini jurus yang keempat. Ini jurus yang terakhir. Karena kan kita belajar 5 jurus ya. Jurus yang terakhir. Memakai fitur iklan dan promo. Nah, ini juga penting. Fitur iklan dan promo harus kita hitungkan juga. Itu tadi loh. Dalam menentukan harga. Kita juga hitungkan campaign dan iklan. Jadi pada waktu kita bermain iklan untuk promo, walaupun mandiri, atau yang ikut Shopee ya toh, karena Shopee sudah membuat campaign atau flash sale secara umum, terus boleh kita buat flash sale atau campaign sendiri atau iklan sendiri boleh. Jadi ada yang bisa ikut iklannya Shopee atau ada iklan mandiri. Jadi kita perhitungkan itu. Shopee mempunyai berbagai fitur termasuk fitur advertisement. Iklan yang digunakan untuk membuat toko dan produk penjual dapat dijangkau oleh lebih banyak konsumen. Dengan memanfaatkan fitur iklan ini, produk akan lebih cepat naik, dapat tampil dalam pencarian barang yang direkomendasikan pada konsumen. Jadi benar, kalau produk kita tidak pakai iklan, posisinya pasti akan berada di bawah. Tapi kalau pakai fitur iklan, pakai fitur promo, itu akan diposisikan paling atas. Nah, bagaimana cara mengatur iklan dan promo ini? Nah, ini memang ada trik dan tipsnya ya toh. Nanti saya jelaskan secara umum aja.
untuk fitur iklan dan promo secara detailnya ada memang kelasnya sendiri di kelas marketplace yang saya buat. Jadi fitur dalam promo dan iklan Shopee. Oke. Promo yang disediakan Shopee dapat membantu kita dalam mendapat order atau memposisikan produk kita di atas dalam pencarian konsumen. Jadi memposisikan produk kita di atas. Kalau kita pakai iklan, kalau tidak pakai iklan ya agak lama lah dapat ordernya. Begitupun produk yang saya jalankan di Lakban ini. Jadi untuk mendapatkan order memang saya pakai fitur iklan. Fitur iklan sejumlah 50.000 dalam waktu 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi memang saya atur begitu, 50.000 untuk waktu 1 minggu sampai 2 minggu. Bisa itu diatur rupiahnya agar kita tidak beriklan iklan namanya iklan boncos ya. Wah sudah iklan tapi boncos Pak, nggak dapat apa-apa. Nah ada strateginya memang dalam menentukan iklan dan ada waktunya. Jadi nggak sembarangan. Timingnya itu ada. Kita beriklan itu di timing pada waktu pagi hari jam 7 sampai jam 11 pagi. Nah itu tidak akan mendapatkan order atau traffic karena jam-jam gitu masih jam-jam aktif para customer ini bekerja ya toh. Untuk bisa menggait customer itu kita harus beriklan pada jam-jam senggang mereka, yaitu pada waktu jam makan siang atau jam sore selepas maghrib. Nah itu selepas maghrib sampai jam 9 atau jam 10 itu benar-benar jam-jam efektif untuk kita beriklan. Dan juga bukan hanya iklan, kita juga live juga bisa pada jam-jam itu untuk bisa mendapatkan viewer dan mendapatkan order. Jadi di samping iklan juga kita melakukan yaitu live. Iklan berbayar ini juga membantu dalam memposisikan produk kita paling atas dalam pencarian konsumen. Jadi memang harus kita pakai fitur iklan berbayar dan promo yang sudah disediakan Shopee. Oke, kita contoh ya. Kita masuk ke produk. Di sini, nah di sini ada yang namanya Shopee Ads. Ya, Shopee Ads. Saya buka dulu Shopee Ads. Oke. Nah, di sini kelihatan nggih. Nah, di sini ada kredit senilai 30.000. Di minggu yang lalu memang saya masukkan budget iklan itu 50.000. 50.000 dengan all product yang sudah saya atur. Jadi di sini paling bawah. Setelah kita kalau belum punya saldo iklan ya, top up dulu, top up saldo, kita pilih di situ ada pilihannya, nanti kita transfer masuk ke sini, masuk ke ads credit atau masuk ke saldo iklan. Oke. Terus setelah itu kita buat nih iklannya atau campaign-nya. Di sini produk yang saya iklankan ini ada semua produk, jamnya atau timingnya ada di masing-masing produk. Jadi nggak selalu produk ini saya iklankan pokoknya 50.000, nggak saya setting semua produk saya masukkan. Nah ini yang namanya terjadi boncos nanti. Jadi memang ada budgetnya, daily budget ya toh. Satu produk ini budgetnya itu 2.500. Jadi kalau iklannya sudah habis di 2.500 berarti berhenti, dia enggak ngiklan. Produk ini yang enggak iklan. Produk yang berikutnya juga begitu. Nah, jam-jamnya juga kita atur di sini. Jadi ada
daily budget dan ada time limit. Nah, ini kita atur. Enggak semata-mata kita masukkan aja produk semua, terus akhirnya kita hanya menunggu order kok nggak masuk-masuk, padahal beriklannya kita salah. Ada teknik beriklan memang yang membuat kita nggak sampai boncos terus dapat order. Jadi seperti itu. Ini ada di kelas marketplace yang saya buat, insya Allah kalau nggak selepas puasa atau bulan depan ini. Nanti teman-teman yang request, dibuka kelas marketplace saja Pak, ya nanti ditunggu waktunya. Kembali lagi ke slide. Oke, itu iklan ya. Oke, jadi ada memang bulan depan itu Ramadan ada kelas konten kreator yang kita buat, insya Allah di bulan Ramadan mentoring, insya Allah berjalan selama 7 hari. Ini bagi teman-teman yang anak-anak yang ingin belajar, teman-teman yang ingin belajar konten ya, karena memang konten ini sangat penting untuk membuat produk kita semakin bagus. Kalau tidak ada konten ini, produk kita juga nggak akan dilirik. Jadi gitu. Selain kita belajar yang lainnya. Oke, itu saja teman-teman dari saya untuk kelas optimasi Shopee. Monggo kalau ada pertanyaan silahkan chat. Jadi sebisa mungkin akan saya jawab. Insya Allah kalau saya bisa, nanti kalau tidak bisa berarti ada PR buat saya. Monggo di chat aja atau langsung dinyalakan mic-nya, boleh bertanya langsung. Monggo. Monggo teman-teman kalau mau bertanya. Ya Ustaz, mau tanya. Siap. Kita tidak diajari cara buka akunnya, Ustaz. Oh, cara buka akun. Belum punya akun ya? Iya, belum. Oke. Siap. Gini Pak, sudah download Shopee? Sudah. Oke, sudah download Shopee. Sekarang di Shopee itu ada, bentar ya, saya share ya. Oke, saya share. Kalau sudah download Shopee, ini saya logout dulu ya. Nah, kita mulai dari awal. Oke, di situ ada paling bawah buat akun, Pak. Kalau sudah download Shopee, paling bawah buat akun. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan apa enggak? Dibuat akun ini paling bawah ini. Kelihatan nggih? Kelihatan Pak Danang? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Bentar. Ini ada pengaturan akun. Nah, ini kelihatan Pak daftar ini, Pak. Kelihatan. Daftar nomor telepon ini. Kelihatan, Pak? Tapi punya saya kok nggak ada. Ada, Pak. Saya kembalikan ya. Nanti gini, Pak. Apa itu caranya ya? Download dulu Shopee, ya toh. Ya. Terus buat akun, Pak. Jadi masuk ke gambar orang, ya toh, gambar orang. Kalau di handphone itu gambar orang, Pak. Gambar orang. Nah, nanti di situ ada pilihan ini login. Nah, di login itu ada buat akun. Buat akun nanti Bapak masukkan nomor telepon langsung. Nomor teleponnya berapa, terus passwordnya berapa. Lah, otomatis nanti Shopee-nya bisa terbuka, Bapak. Silakan kalau sudah terbuka silakan untuk berkreasi untuk bisa menjual produk.
lebih enak itu kalau kita pakai laptop, Bapak. Ya, kalau pakai handphone fiturnya memang benar ini agak berbeda. Tapi lebih enak kita pakai laptop, Bapak. Jadi lebih simple ya. Kalau pakai handphone itu banyak fitur-fitur atau banyak warna-warna yang kita akan menjadi bingung. Ngaten nggih Bapak nggih? Nanti dicoba di rumah nggih. Oke. Siap, lanjut Pak. Siap. Oke. Ada pertanyaan ini di kolom chat. Dari Mas Adam Naufal. Mohon izin bertanya, bila saya punya Tokopedia, apakah sama cara pengoperasian sellernya atau berbeda, Pak? Mohon penjelasan dari Bapak. Benar. Ini di Tokopedia itu ada perbedaan memang. Setiap marketplace itu mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Jadi yang kita bahas sekarang adalah di Shopee dulu nih. Nanti ada kelasnya Mas Naufal, Mas Adam. Untuk kelas Sabtu depan itu kita akan buka kelas free Lazada. Nah, kalau memang ada permintaan Tokopedia, baik akan kita buka kelas free Tokopedia. Ya, kita akan belajar di marketplace Tokopedia. Ngaten nggih Mas Adam Naufal? Siap, akan kami catat ini sebagai masukan. Berikutnya Pak DJ Tio, Pak DJ Tio ini. Untuk mengukur iklan boncos atau tidak, indikasinya gimana, Pak? Jadi gini, boncos dan tidak itu kita akan tahu dari nilai uang yang sudah kita transfer di saldo pulsa, saldo iklan, ya, maaf. Jadi di saldo iklan kita nih saldo iklan 50.000. Jadi kita transfer nih ke Shopee-nya 50.000. Setelah itu 2 atau 3 hari 50.000 itu habis. Ini yang namanya boncos. Kita tidak dapat order tapi uang iklan itu habis. Nah, berarti ada yang salah ini dalam pengaturan iklan. Kalau kita tidak mau mengalami hal demikian ya, kita atur jadwalnya dan kita atur timingnya. Jadi rupiahnya itu kita atur, budgetnya, terus timingnya juga kita atur. Jadi seperti itu. Kita nggak bisa sembarangan atur iklan, pokoknya masukkan produk, terus uangnya kita saldo iklan kita masukkan 50.000, produk kita masukkan semua tanpa kita mengatur timing dan tanpa kita mengatur budget. Itu jangan, akan menjadikan boncos nanti. Uang iklan kita habis 50.000 habis dalam 3 hari, tapi kita tidak dapat apa-apa. Kita tidak dapat order, kita tidak dapat pesanan, ya toh. Akhirnya ya kita nggak akan bisa jualan, hanya iklan tok kita nanti dalam sehari-hari ini yang kita kerjakan. Jangan ya. Kita harus berpikir itu untuk jadwalnya dan budgetnya. Jadwal iklannya kapan, budgetnya bagaimana. Oke, Pak Tio ya, begitu nggih Pak Tio. Monggo kalau kurang jelas ditanyakan lagi nanti Pak Tio. Saya beralih ke pertanyaan Mas Alia. Mas, saya mau tanya nih, kan saya sudah punya store di ide jualan. Nah, saya juga pengen jualan di Shopee, Mas. Tapi foto produk yang sudah saya download itu kok enggak bisa saya share di Shopee, Mas. Mohon penjelasannya. Jadi gini, foto produk ya. Foto produk itu alangkah baiknya di setiap marketplace itu ada ciri khas khusus. Ya, alangkah baiknya. Saya memang ada marketplace di Lazada, juga ada di Tokped, juga ada di Bukalapak, dan juga ada di JDID. Kita marketplace semua bermain, di Blibli juga ada. Tapi di tiap marketplace itu gambar
dan judulnya itu mempunyai ciri khas masing-masing. Mempunyai ciri khas masing-masing dan harganya itu juga berbeda. Jadi harga yang saya jual di Shopee ya, itu tidak sama dengan harga produk yang saya jual di Lazada. Dan tidak sama dengan harga yang saya jual di Tokopedia. Saya jual di Blibli juga berbeda. Saya jual di JDID juga berbeda. Jadi memang harusnya foto ini jangan kita gunakan berkali-kali di marketplace ya. Kita sudah gunakan nih di Tokped, tapi kita mau gunakan foto ini di Shopee. Bisa sebenarnya, bisa. Itu ada tekniknya, caranya. Jadi buat duplikasi yang banyak. Kalau boleh tahu, Mas Alia ini editnya fotonya pakai Photoshop atau tidak? Kalau pakai Photoshop itu lebih gampang. Jadi di Photoshop itu kalau sudah jadi nih gambarnya satu ya, itu dikopas. Jadi di copy paste dikasih angka atau di rename ya. Kalau bahasa komputernya begitu, di rename dikasih angka 2 atau angka 3 atau angka 4. Jadi angka 2 ini gambarnya sama tapi penamaannya berbeda. Angka 1 ini dikasih ke marketplace Tokped. Angka 2 ini dikasih ke marketplace Shopee tapi gambarnya sama. Namanya yang berbeda. Jadi di rename nanti ya, Mas Alia ya. Coba itu. Yang saya gunakan atau yang saya lakukan juga seperti itu sama. Terima kasih Mas Alia. Nah, monggo yang lainnya kalau ada pertanyaan. Oh, ini ada Mas Sigit ini. Oke, Mas Sigit. Mohon izin bertanya. Toko saya masih 2 bulan, alhamdulillah udah ada order yang masuk. Alhamdulillah. Luar biasa. Itu pun dari share marketplace Facebook dan WA. Oh, benar, ini dibantu sama marketplace Facebook ya dan WA, dan baru sekali saja murni orderan dari Shopee. Ya. Tiap kali selalu ditawari iklan dan promo Shopee, tapi saya masih ragu untuk ikut. Selama ini hanya ikut program gratis ongkir saja, karena ekstra ada biayanya. Yang saya tanyakan bagaimana cara menghitung biaya sehingga terbentuk harga jual ya Mas. Oke. Yang saya jelaskan tadi Mas Sigit memang ada kelas khusus ya. Ada kelas khusus tentang marketplace. Jadi biasanya saya buat ini kelas marketplace Shopee. Bagaimana mengatur produk, gambar produk, harga, hingga mengatur iklan yang terbaik. Jadi hingga kita beriklan itu tidak boncos. Itu ada kelasnya, insya Allah Mas Sigit. Kelas saya bikin memang dalam rentan waktu 1 bulan. Jadi sudah ada kelas itu kemarin Mas Sigit. Jadi kalau nggak salah di bulan Oktober atau Desember itu sudah saya buat kelas itu marketplace Shopee sama Lazada. Nah untuk yang tahun ini masih belum. Insya Allah nanti habis Lebaran Mas Sigit. Insya Allah. Jadi ini nggak bisa diulas detail pada malam hari ini, ngapunten mohon maaf karena ulasan ini sangat benar-benar panjang. Jadi kita harus benar-benar menghitung bagaimana harga produknya, ya toh. Harga produk itu harga HPP, ya toh. Setelah HPP kita hitung juga packingnya, itu tadi. Setelah hitung packing ada biaya adminnya yang termasuk kategori-kategori tadi. Setelah hitung biaya admin, nah biaya campaign sama flash sale juga kita hitung. Akhirnya terbentuklah harga jual. Di samping itu juga harus ada tambahan margin atau keuntungan dari produknya teman-teman sekalian. Jadi gitu hitungannya. Wah Pak, apa nggak lebih mahal itu? Mahal itu relatif. Kalau barang jenengan
istilahnya dapatnya murah, otomatis nanti harga jualnya juga murah. Kalau mau murah, memang jual barang yang tidak banyak di pasar itu lebih baik, atau produk kita sendiri. Kita nih sudah bisa handmade ya, toh handmade tas. Harga jual kita tas itu lebih murah dari harga tas-tas yang berada di lain-lainnya. Terus ada ciri khas khusus, itu lebih bagus. Lebih enak memang kalau kita jual produk makanan, produk apa ini, produk sendiri ya, ngapunten, produk makanan. Oh, makanan ini juga ada nih. Kalau kita ketemu dengan supplier nih, cemilan ya, toh cemilan. Ini mau lebaran nih biasanya ya, cemilan. Kalau di posisi Surabaya itu, jenengan tahu yang di mana, di Cermi ya, namanya itu kalau nggak salah lokasinya Gembret ya, namanya gitu ya, Gembret. Oke, kita beli cemilan di sana, di lokasi Gembret. Kita beli bal-balan, terus sampai tempat kita kemas kecil-kecil, kita masukkan ke Shopee, boleh. Karena memang expired-nya dari makanan itu juga kita lihat, kita hitungkan, kalau expired-nya 7-8 hari masih bisa, ya toh. Itu untung besar loh, marginnya juga besar. Dari barang yang bal-balan, yang istilahnya besar, terus kita kemas kecil-kecil, itu untungnya atau marginnya juga luar biasa. Kita anggaplah kita nggak usah ngitung apa ini jelimet, bagaimana packingnya, gimana itunya, kita bisa lihat kok itu. HPP-nya ternyata kita dapatkan harga 1.000, kita jual makanan itu 2.000, lah itu ya toh, luar biasa. Jadi itu nggih Mas Sigit. Oke, jika ada kelas iklan dan harga, semoga saya bisa ikut karena saya tidak paham, makanya ragu-ragu. Nggih Mas Sigit. Jadi memang ada itu Mas Sigit kelasnya, insya Allah. Nanti saya share di grup. Kelasnya akan kita buka kapan untuk marketplace. Monggo yang lainnya. Ya. Boleh dinyalakan mic-nya kalau mau bertanya. Saya batasi sampai jam 9 nggih. Masih ada sisa 10 menit lagi. Karena memang ada apa ini kegiatan lain, yaitu saya harus keluar kota ini, ke Jogja malam hari ini. Jadi monggo saya batasi sampai jam 9. Kalau ada pertanyaan lain. Malam Pak Eka, Ya, Pak Putra ini. Mau tanya, slide yang tadi dipresentasikan itu di-share, diberikan ke peserta atau tidak ya? oh gitu, slide tadi ya. Soalnya tadi saya miss yang harga tadi, agak oh gitu. Yang ada slide harga ya, penetapan harga itu tadi ya. Oh gitu, siap. Nanti saya bagikan video rekaman ini ya Pak ya. Jadi rekam apa itu, video ini kita rekam, nanti kita share di YouTube, nanti saya share link YouTube-nya, oke? Jadi jenengan bisa lihat nanti. Oh. Sama linknya bukan slide-nya ya? Bukan. Nanti dalam sama bentuk PDF gitu, enggak ya? Oh enggak. Oke. Benar. Nanti sama linknya ya Bapak ya. Jadi link dari ketetapan Shopee nanti saya share juga. Baik, untuk pembelajaran nanti. Oke, makasih. Siap, monggo. Nah, yang lainnya monggo. Masih ada waktu 8 menit. Kalau ya, belum pahami tentang Shopee, monggo. Itu dalam satu akun itu kita memang maksimal satu produk atau bisa lebih? Dalam satu akun
itu kita di situ kita jualan satu produk atau bisa lebih? Oh gitu. Ya. Dalam satu akun apakah bisa produknya itu satu atau lebih? Pak Danang lebih, Pak. Jadi jawabannya lebih. Boleh Pak Danang kalau punya 1.000 produk, 2.000 produk, 3.000 produk, silakan dimasukkan saja di Shopee. Jadi bebas Pak, benar bebas. Kalau di Shopee saya, itu saya jual sekitar 1.100 produk Pak. Jadi ada produk buku, ada produk sembako, ada produk packaging, itu juga kita masukkan semua. Jadi apa yang kita punya, produk apa yang kita jual, ya itu kita masukkan Bapak. Pak, kok dimasukkan semua, kok nggak jelimet? Ya memang jelimet gitu. Istilahnya itu butuh waktu khusus untuk editing foto, untuk mengatur deskripsi supaya bagus, untuk mengatur judul itu juga membutuhkan waktu. Harus benar-benar kita istilahnya itu berpikir ya di situ ya, waktu-waktu tenang untuk memikirkan hal itu. Jadi nggak bisa kalau kita mau upload produk nih, mau upload produk cemilan, kita upload fotonya sembarangan. Habis itu kita kasih judul juga sembarangan. Yang penting upload produk ini selesai deh. Jadi dalam waktu 1 jam itu nggak bisa Bapak. Oke. Untuk awal-awal itu memang berat banget. Memang kita benar-benar butuh waktu. Sisihkan waktu atau luangkan waktu di hari-hari yang tidak menyita aktivitas kita ya. Di hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Pada waktu malam hari atau sore hari ya Bapak tahu sendirilah waktu yang tepat bagaimana gitu. Nah, itu kita fokus Pak. Fokus untuk bagaimana menata produk, foto, deskripsi, judul dan harga. Nah, kayak gitu. Jadi nggak bisa sembarangan Bapak. Di marketplace ini harus kita benar-benar hitung dan benar-benar kita teliti. Ngaten. Pak Danang. Yap. Terima kasih Pak. Yap. Pak Eka, permisi mau tanya lagi. Diskusi lebih tepatnya. Lebih efektif mana ya kalau kita jualan di marketplace seperti Shopee atau Lazada, kita sebagai istilahnya pengkulak atau sebagai dropshipper? Kalau jualan di marketplace. Gini Bapak. Ya, pertanyaannya tengkulak atau dropshipper ngaten nggih? Yes. Oh, siap. Lebih efektif mana? Ibaratnya sekarang kita ibaratnya belajar pemula nih, dulu putul istilahnya. Lebih aman mana kita sebagai dropshipper atau pengkulak? Ibaratnya kalau kita pengkulak, kita kenal yang kulak ini, misalnya saya kulaan minyak nih di Pak Eka, kan harga kita kan kenal, tapi mungkin tidak bisa terlalu murah. Ibaratnya ya daripada kita kulaan di orang yang nggak kenal, kita tidak tahu apa-apa, tidak bisa belajar juga. Atau sebagai dropshipper kan juga tidak pakai modal, tapi ambil barang di orang, terus kita beli sebagai dropshipper. Gitu. Siap. Gimana menurut Pak Eka? Oke, siap. Saya jawab nih. Bismillah. Ya. Ini pertanyaan luar biasa ini. Oke. Bulan ini memang saya adakan kelas usaha tanpa modal. Nah, mungkin salah satu tim ini ada di sini ya, kelas usaha tanpa modal. Itu teknik dropshipper. Jadi kalau bisa saya jawab, kalau kita punya modal, ya, boleh kita menjadi tengkulak. Tapi kalau kita tidak punya modal, alangkah baiknya memang kita melakukan dropshipper. Ya, dropshipper. Nah, dropshipper ini kita harus punya etika. Jadi dropshipper itu tidak asal comot gambar atau comot deskripsi tanpa kita izin dari yang punya. Contoh nih, saya nih punya minyak atau
punya barang lain, cemilan atau barang lakuan. Nah, jenengan ambil dari foto produk saya, tapi nggak bilang. Setelah jenengan ambil foto ini dari Shopee saya, atau dari Instagram saya, atau dari Facebook saya, terus jenengan pasang di Shopee jenengan, ya toh, tanpa mengedit ini, tanpa bilang juga, terus jenengan pasang di Lazada, ya toh. Kalau ada pesanan, jenengan istilahnya masukkan orderan itu ke saya, ini enggak kurang etik, ya Pak, kurang etis lah istilahnya. Lebih alangkah baiknya kalau kita ngomong, jadi jenengan ngomong ke saya, Pak Dwi, boleh ya saya ini menjadi resellernya Bapak, saya ambil gambar dan ambil deskripsi, nanti saya share di online, boleh? Boleh. Itu teknik dropshipper atau teknik kalau kita memang tidak ada modal, ya toh, kita bisa bermain secara cantik di situ. Yang penting kita izin dulu. Yang penting kita izin dulu dan kita harus ngomong sama yang pemilik, ya toh, atau supplier itu. Nah, untuk apabila jenengan kalau punya modal, lebih baik memang cari barang homemade, itu lebih bagusnya. Yang saya sudah contohkan tadi, ya kan, tidak semua barang homemade itu mereka bermain online. Contoh sepatu itu ada pabriknya di Mojokerto banyak, sandal juga di Mojokerto banyak. Jenengan kalau ada modal sedikit, lari ke sana, ambil kulaan, terus habis itu jenengan jual di marketplace, alhamdulillah laku keras, insya Allah. Saya ada memang seller-seller yang kebetulan masuk ke DOP saya. Jadi saya buka DOP Lazada sama DOP JNE dan JNT. Jadi seller-seller itu ada seller yang mengirim sepatu sama sandal. Posisi sandal mereka tengkulak di Mojokerto. Dan marginnya yang mereka jual cukup luar biasa. Marginnya benar-benar jauh. Mereka beli karungan di sini, dibawa ke Surabaya, di packing pakai kardus itu loh. Jadi dia kulaan sendiri kardus, terus dia jual dengan kardus dengan harga yang cukup fantastis. Kulaannya cuma 10.000 dijual 30.000. Wis, itu nggak ngitung ini lagi, sudah nggak ngitung harga HPP berapa, packaging berapa, wis nggak ngitung itu, wis pasti untung besar. Jadi gitu, nggih. Lebih baiknya memang produk homemade yang kita angkat ke online. Tidak semua kok teman-teman bisa online. Kalau kita memang punya kekuatan di situ, alangkah baiknya kalau kita bantu teman memasarkan lewat online, gitu nggih. Oh, siap. Itu kan tadi kalau Pak Eka bahas itu kan dari segi tampilan foto, terus pengambilan gambar, ya kita harus izin kalau dropshipper. Kalau dari segi penetapan harga price atau strategi campaign, ibaratnya kan kalau usaha tanpa modal kan cuma ngambil barang nih, ngambil barang dari sebagai dropshipper. Oke, foto dari suppliernya. Bagaimana dengan harga? Sedangkan kalau supplier itu kalau kita tidak ambil, harga juga tidak bisa bermain, kita tidak bisa bermain banyak. Tipsnya apa ini? Kalau dari segi price, terus dari strategi kita harus beli voucher kalau ada campaign dari Shopee, itu gimana? Tipsnya dari Pak Eka. Oh, siap. Jadi untuk yang kita bahas di tengkulak dulu ya. Nah, kalau tengkulak itu pastilah, ya toh. Kalau kita ada modal, kita jual, terus walaupun kalau ada margin banyak, pastinya untuk iklan Shopee atau apapun atau campaign apapun pasti ikut, bisa. Nah, untuk dropshipper ini bagaimana? Tekniknya begini, ada memang komisi. Nah, komisi yang sudah diberikan
dari supplier untuk kita. Jadi kita nggak ribet masalah packing, nggak ribet masalah kurir ya toh. Semua itu dilakukan oleh supplier. Itu ada tekniknya. Jadi teknik dropshipper di marketplace Shopee ada, teknik dropshipper di Shopee, di Lazada ada. Jadi di Shopee ada, di Lazada ada. Insya Allah itu ada kelasnya, Bapak. Jadi teknik dropshipper itu istilahnya tanpa modal, gitu. Oh siap Pak Putra, gitu. Itu kayaknya seperti yang tanya Pak Putra, gitu. Iya, saya yang pertama kali ikut kelasnya. Masya Allah, Ko Putra. Terima kasih, Ko Putra. Jadi gitu, Ko. Putra. Untuk dropshipper memang ada teknik dan kelasnya sendiri, Pak Putra. Jadi tidak dibahas detail di sini. Kalau di kelas yang sudah saya jalankan, usaha tanpa modal, yang sudah berjalan ini, memang kita berikan teknik yang manual. Jadi manual itu kita ngomong ke supplier, kita izin, kalau ada order, saya hubungkan ke jenengan, saya dikasih komisi ya. Jadi gitu. Itu teknik manual atau by WA biasanya ya, WhatsApp. Kalau tekniknya melalui marketplace di Shopee, di Lazada itu ada jurusnya sendiri. Oke. Pak Putra, siap. Pertanyaan terakhir. Kelasnya Pak Putra. Ya, makanya saya ini Ya. mau belajar ini dari nol. Soalnya memang mau jadi seller. Nah, ini tipsnya yang terakhir nih. Tadi kan ada kelas khusus nih. Saya minta tips kulit luarnya aja, enggak usah pembahasan detail. Gimana sih kita kalau sebagai calon seller baru di Shopee, kita mau tahu, oh ini seller bisa dijadiin supplier sebagai dropshipper yang oke. Gimana nih tipsnya? Cari seller untuk kita dropshipper. Nah, gini, siap Ko Putra. Setiap apa yang kita mau jual itu kan harus kita sesuaikan dengan ini ya, feel-nya kita ya. Jadi kita nih mau jual apa? Kita mau produk apa yang mau kita jual? Kalau kita tidak memilih produk itu sesuai dengan hati kita, ya kita nggak akan bisa nggak bisa jual barang itu. Jadi memang benar-benar harus kita selektif. Setiap orang punya daya pikir atau daya keinginan yang kuat akan suatu produk. Contoh diri saya sendiri nih. Bisa enggak saya jual air mineral ini di pasaran? Karena memang saya bukan feel-nya di situ. Jadi gitu. Pemilihan yang pertama yaitu tentang produk. Oke. Setelah produk kita pilih, kita lakukan searching atau lakukan supplier-supplier mana yang cocok dengan apa yang kita inginkan. Contoh kalau kita ingin jual sepatu atau sandal nih, tapi jangan ikuti tren dong, Gi. Wah, trennya sepatu sandal, saya juga ikut tren sepatu sandal. Apa kondisi saat ini? Oh, trennya minyak, saya tak jual minyak saya mau jadi trader. Aku tak jadi trader, terus habis itu aku jual di online, di marketplace. Jangan ya toh. Sesuaikan dengan apa yang kita mampu. Jadi kalau kita, wah, aku feelingnya di sandal nih sama sepatu, lari ke supplier. Kalau memang benar-benar tahu, oh di Mojokerto ada, lari di Mojokerto. Terus kalau kita benar-benar mau kepingin jual makanan nih, karena trennya sekarang makanan luar biasa. Di TikTok itu ya, saya ulas sedikit, di TikTok itu luar biasa kalau jual makanan. Kalau jual barang enggak begitu banyak. Kalau jual makanan, wow, sangat benar-benar orang itu tertarik. Kita bikin konten makanan di TikTok gitu aja, larisnya sungguh luar biasa. Jadi kalau makanan, oh ini ada tempatnya di Gembret itu tadi namanya, di Cermi, dekat Cermi sana, Gresik. Oh kita ke sana, kita kulaan bal-balan. Terus akhirnya kita kemas sendiri di sini, kita jual. Begitupun juga dropshipper ya toh. Dropshipper kita
mau jual sandal nih atau jual sepatu, kita ngomong nih ke Mojokerto, cari yang supplier yang bisa online. Kalau nggak bisa online jangan. Kalau bisa online, Pak, akun Shopee-nya apa? Boleh deh saya dropshipper kan jenengan nggih. Nanti dikasih tahu pasti. Dikasih tahu, oh akun saya ini. Boleh sampean dropshipper ke saya. Harganya nanti saya atur begini seperti ini ya. Jadi harga dropshipper sama harga yang dia jual ke customer itu memang berbeda. Dropshipper ada potongan khusus. Dropshipper ada potongan khusus, di Shopee itu ada, di Lazada itu ada. Jadi begitu Ko Putra. Itu kelasnya ada, khusus insya Allah Ko Putra. Siap. Ya udah, ini jam 9:07 katanya mau ke Jogja ini. Kalau saya banyak tanya nanti malah nggak ke Jogja ini persiapan. Iya, siap. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan ya Ko ya, di kelas Lazada ya. Oke, kita belajar lagi di Lazada. Terima kasih teman-teman. Yang lainnya saya tutup untuk kelas pada malam hari ini. Mohon maaf atas salah kata atau atas apa yang saya sampaikan kurang begitu maksimal atau kurang begitu mengena di teman-teman sekalian. Tapi apa yang saya sampaikan ini benar-benar semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke. Ya. Nah, sebelum itu saya mohon maaf, saya mau izin live dulu. Oke, kita tutup kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Oke, ngapunten. Bertemu minggu depan di kelas Lazada. Terima kasih Pak Eka. Selamat malam.